semua, sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Jadi yang pertama itu nggak ada duanya. Yang pertama itu nggak ada. Itu adalah pertemuan pertama nih, nggak ada duanya tuh. Karena itulah saya mau masuk generasi pertama ini. Ini nggak ada duanya, Pak. Saya yang mau saya komentari ini beberapa poin. Satu adalah tentang SMPT sampai kemudian menjadi BEM. Itu cerita sendiri ya. Kalau boleh saya ngomong sedikit masalah itu. Kita tuh beruntung sekali bahwa siang ini berkumpul ini Formas Ketir. Empat ini memang betul-betul yang dulu menjadi pilar. Sama satu almarhum Khairul Umar, ya. Janu, Kusuma, Iwan, dan Lukman. Kenapa saya sampaikan ini penting sekali dalam perbicaraan soal ini? Karena mereka ini generasi pertama yang memutuskan untuk menerima konsep keputusan Menteri 457 SMPT tahun 1989. Nah, di UGM waktu itu rektornya Pak Kusnadi Harja Sumantri memberikan kesempatan pada mahasiswa, bukan? Dan pada saat itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Oke? Yang menerima ini teman-teman ini semuanya, hampir semua adalah aktivis mahasiswa dengan latar belakang intrakampus dan ekstrakampus. Yang menerima punya argumen kira-kira begini, kita mau melawan dan sekarang ada institusi barunya nih, SMPT. Yang menolak punya argumen bahwa ini nanti dikandangin kayak KNPI. Karena KNPI dulu adalah tunggangannya Orde Baru. Nah, teman-teman ini masuk, tapi kenapa saya katakan menarik? Yang menerima SMPT banyak. Tetapi di Gajah Mada, generasi baru ini menyusun sebuah proses yang secara struktural itu benar. Satu, ada Badan Pekerja Kongres. Betul ya, Badan Pekerja Kongres? BP Kongres. Siapa kan itu? BP Kongres. Tuh, namanya Iwan Samariansah, dia di sini. Yang kemudian jadi sekjen. Yang kedua, menyusun ADART yang rapi, yang tertib, yang benar. Kalau teman-teman lihat ADART-nya hari ini, dilihat ADART mereka yang disusun oleh angkatan pertama itu, Anda boleh bilang itu level intelektual yang high level. Betul. Karena apa sih yang menarik ADART-nya? ADART-nya itu kalau bahasa ilmu politik namanya institutional design. Institutional design-nya itu dengan gagasan yang tadi sebagian dikatakan oleh Kusuma tentang urutan, tentang struktur, tentang peran. Itu ADART-nya terjadi dengan baik. Kenapa? Karena mereka yang ikut di dalam Badan Pekerja Kongres dan ikut Kongres hampir semuanya aktivis sudah matang, bukan aktivis baru memulai. Nah, saya waktu itu angkatan pertama sebagai panitia Kongres. Jadi saya ini levelnya gumun-gumun waktu itu. Datang dan terkagum-kagum dengan Janu, dengan Iwan, dengan Lukman. Mereka berdebat yang menyusun. Saya anggota panitia aja. Ketua Kongresnya siapa waktu itu ya? Ketua panitia Kongres. Lukman bukan? Bukan. Ketua panitia. Lupa saya. Pokoknya saya anggota panitia Kongres. Saya menyaksikan dan di Kongres itu diprotes oleh yang tidak setuju SMPT. Di demo di Kaliurang. Ya, saya mau teruskan itu, teman-teman. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena kalau tidak ada fondasi institusional yang baik, saya rasa tidak mungkin bisa bertahan sampai sepanjang ini perjalanan itu. Ya. Yang kedua, kalau tidak ada basis institusional yang baik, tidak mungkin ditiru di berbagai universitas lain. Karena universitas lain itu dalam posisi bimbang. Kalau terima kok kayak KNPI. Waktu itu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang enak. Waktu itu tuh kooptasi luar biasa. Nah, tapi yang menarik, seperti dikatakan oleh seperti Lukman, Pak ya, setiap kongres selalu ada rekomendasi. Dan rekomendasinya, rekomendasinya itu rekomendasi istinya perlawanan terhadap Orde Baru. Tidak ada rekomendasi yang sifatnya membebek atau menjilat Orde Baru. Tidak ada. Semua pernyataannya, sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa Senat Mahasiswa adalah kepanjangan tangan kekuasaan. Tidak bisa.
karena badan ini, dan ditopang dengan rektor yang legowo. Sebetulnya bukan legowo, dia menjadi penangkal petir. Saya ngobrol sama Pak Kusnadi, saya ngobrol sama Pak Adnan, apa yang terjadi? Mereka diteleponin sama Kodam, mereka diteleponin sama bukan, waktu itu belum Polda, waktu itu tentara Garnisun. Mereka ditekan oleh mereka itu rutin ditekan, mereka penangkal petir. Tapi untungnya mereka penangkal petir, tidak diteruskan aliran listrik itu pada mahasiswa, itu berhenti di mereka. Coba kalau misalnya mereka habis itu terus mereka wujudkan loh, enggak, udah ya berhenti, enggak. Oke. Jadi angkatan pertama ini menurut saya tidak bisa dipungkiri pondasi utama. Karena itu saya bersyukur sekali pada saat pertemuan hari ini itu Formas Ketir ini lengkap hadir di sini. Janu, Kusuma, Iwan, dan Lukman. Tapi juga mereka orang paling dimusuhi oleh UGM waktu itu. Ya, jadi seniornya Anin, Adiatmoro ini semuanya itu memusuhi mereka, melawan mereka. Enggak, tapi ini yang dibilang sama Janu sebagai sesuatu yang dinamika pada waktu itu. Saya mau garis bawahi di sini kenapa itu mendasar. Dan yang kedua, ada satu yang tidak kalah penting, adanya ospek universitas pertama kali. Tahun 1990. Ketuanya namanya Lukman Hakim Hasan. Ini ketua pertama. Kenapa? Selama bertahun-tahun tidak pernah mahasiswa dikumpulkan dalam skala universitas. Semua mahasiswa dikumpulkan per fakultas, sehingga tidak ada spirit ke-UGM-an, itu nggak ada. Kalau ditanya, Anda kuliah di mana? Fakultas Ekonomi. Anda kuliah di mana? Fakultas Hukum, Fakultas Teknik. Tidak bisa jawab, Anda kuliah di mana? Gajah Mada. Nah, ketika ospek itu salah satu hal yang diperkenalkan. Bila Anda ditanya, Anda mahasiswa mana? Maka jawab, saya mahasiswa Universitas Gajah Mada. Baru nama fakultasnya diubah jadi Anda Gajah Mada, bukan Anda fakultas. Nah, angkatan kedua, ketua ospek, saya yang dapat tanggung jawab sebagai ketua ospek. Nah, di situ kemudian Janu ketua BP, Badan Pelaksana, saya ikut dalam anggotanya Janu dan dapat tugas menjadi ketua ospek 1991. Itu saya kuliah tahun kedua. Nah, ini tantangan tersendiri teman-teman ketika bicara ospek ini. Kenapa? Karena masih ada fanatisme fakultas yang selalu menonjol ketika acara ospek. Itu tidak bisa dihilangkan, bukan? Betul nggak teman-teman? Ospeknya 4 hari. Hari pertama universitas, 2-3 fakultas, hari keempat universitas. Dan itu idenya adalah menjaga supaya spirit level universitas. Nah, pada waktu itu masih ada penataran P4. Itu kita dijadikan satu. Nah, saya ingin sampaikan milestone ini sebagai bagian dari proses menjadi Gajah Mada yang itu dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin cerita soal badan eksekutif. Ketika menjelang kongres kedua, jadi kemudian dibentuklah badan pekerja. Saya anggota badan pekerja bersama dengan Ismet Malio dari fakultas, lalu dari UKM Anin dengan Adiatmoro. Kami konsinyering. Nah, pada waktu itu saya ini termasuk yang agak merasa tidak nyaman di fakultas. Saya ketua senat. Tapi kemudian ada ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Ketika itu generasinya Lukman. Saya bilang ini aneh. Kenapa aneh? Ya, saya kebetulan pernah dapat kesempatan berada di Amerika setahun. Yang namanya senat itu berasal dari kata senatus. Itu bahasa Latin yang artinya perwakilan yang memiliki unsur ketuaan, kewibawaan, kebijakan, itulah senat. Kalau perwakilan saja namanya representatif. Tapi kalau perwakilan dengan wisdom, perwakilan dengan kebijakan, kewilayahan dengan kemampuan memberikan arahan, baru dikasih nama senatus.
Kenapa? Itu dari asal bahasa Yunani. Kalau di asal bahasa Yunani itu senatos itu orang tua artinya. Nah, jadi saya waktu BPP itu saya usul supaya senat dan BPM itu jangan seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sama. Nah, satu namanya BPM, satu namanya senat. Jadi dua-duanya perwakilan. Sementara yang satu sebetulnya eksekutif. Senat itu kan sebagai eksekutif kan di fakultas. Jadi saya waktu itu sampaikan seharusnya yang BPM namanya berubah menjadi senat, yang senat berubah jadi BEM. Nah waktu itu nama badan eksekutif itu di telinga orang tuh nggak enak. Badan eksekutif dan teman-teman ketua senat itu yang fakultas merasa nggak keren. Kenapa? Loh, selama ini ketua senat ya? Ketua senat terus berubah menjadi ketua BEM. Tapi akhirnya di kongres di PP disetujui, kemudian dibawa ke kongres disetujui, dan akhirnya kata BEM digunakan di level fakultas, tapi di level universitas kita nggak berani pakai BEM. Belum berani. Karena kalau itu menyimpangnya dari 457 terlalu jauh. Bahkan Mbak Janu saja pelanggaran, betul nggak? Karena di SMPT tidak ada BP. Lalu kita mulai dengan istilah BE SM yang ketuanya adalah Anin. Dan alhamdulillah di kongres ketiga lahir S-nya dihapus, BESM menjadi BEM, dan kemudian sesudah itu diikuti oleh semua berbagai universitas di seluruh Indonesia, sehingga nama BEM itu menjadi simbol dari pergerakan mahasiswa pada masa itu. Boleh banget, apa-apa. Saya ini sedikit situ. Lalu yang kedua, ini materi yang kedua yang saya ingin sampaikan, ini terkait ini yang disampaikan oleh Mas Janu tadi. Mas Janu tadi bilang tentang gagasan tadi. Saya usul teman-teman, sekarang lakukan motretan atas minat mahasiswa hari ini. Di generasi kami pernah memotret. Ada 8 kelompok mahasiswa waktu itu. Saya sempat catat lagi tadi sambil dengerin itu kelompok mahasiswa masa kita itu. Pertama adalah yang istilah kami waktu itu profesional individualis. Profesional individualis, mahasiswa yang rajin kuliah, yang fokusnya adalah kos-kosan dan kuliah. Mereka biasa kita sebut diktator, karena mereka hanya membawa diktat saja, hanya baca diktat saja. Ini hanya memikirkan bagaimana IP tinggi, bagaimana cepat lulus, bagaimana dapat pekerjaan. Lalu kelompok kedua, kelompok asketis religis. Asketis religis ini kelompok mahasiswa yang aktifnya di kegiatan keagamaan, fokusnya di situ, tidak banyak bergaul yang lain. Dari pakaian bisa diidentifikasi, dari tampilan pakaiannya udah kelompoknya jelas ini. Dan ini ada lingkar-lingkar yang ada di mana-mana. Ini kelompok asketis religis. Yang ketiga adalah kelompok organisatoris. Ini organisasi terus, absen titik. Nilai kembang kempis. Argumen terampil, debat mantap Pak. Ini kelompok organisatoris. Lalu ada kelompok lagi humanis intelektualis. Ini kelompok diskusi yang membicarakan masalah-masalah yang rumit-rumit, yang kalau sudah diskusi ketemu solusi rasanya seperti masalah dunia ini selesai. Dan ini kelompok kita sebutnya kelompok studi. Lalu ada kelompok proletarian. Proletarian itu dari penampilan juga kelihatan. Rambut biasanya kurang disisir, agak panjang. Kalau kuliah nggak pakai sepatu, pakainya sandal. Kemudian mandi juga mungkin agak jarang-jarang. Ini secara penampilan itu sering kelihatan nih, proletarian. Lalu ada juga di masa itu yang kami sebut hedonis konsumtif. Ini adalah anak-anak penikmat pembangunan Orde Baru, yang kuliah sudah bisa pakai mobil, suhu dalam ruangannya lebih dingin 10 derajat daripada yang di luar. Kelompok ini, kelompok itu. Lalu yang terakhir kelompok minat hobi. Nah, poin kami adalah, teman-teman, potret ini yang kemudian kalau kita lihat di dalam kegiatan kemahasiswaan, apa yang sedang dikerjakan di gerakan kemahasiswaan adalah menjangkau waktu itu organisatoris, humanis, proletarian, hobi minat. Ini kelompok yang paling banyak terjangkau. Yang sisanya tidak.
tidak banyak terjangkau. Yang profesi individualis itu nggak banyak terjangkau. Yang hedonis apalagi, yang asketis religis tidak. Ini kelompok 4 ini. Tapi kelompok apa yang terjadi? Kemudian kita bisa mengetahui seberapa besar penetrasi kegiatan kita kepada masa mahasiswa. Itu sebabnya kami ingat di generasi kami ketika ada penelitian tata niaga cengkeh. Tata niaga cengkeh itu salah satu sebab mengapa itu dikerjakan, tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari mahasiswa yang tidak peduli dengan aktivisme, dosen yang anti aktivis, karena pada waktu itu banyak sekali dosen yang anti aktivis, betul nggak misalnya? Dosen yang tidak setuju dengan aktivisme. Tapi kalau aktivis mahasiswa bikinnya penelitian, masa nggak setuju? Masa nggak setuju bikin penelitian? Ini kan penelitian bahwa yang diteliti itu adalah rezim Orde Baru dan sifatnya kritis, kan nggak apa-apa gitu. Itu salah satu cara. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan situasi di mana tidak semua kelompok mahasiswa berminat. Nah, usul saya pada masa ini lakukan pemotretan peta minat dan alokasi energi selama mahasiswa kuliah hari ini itu seperti apa. Nah, yang terakhir ini yang terkait dengan rencana ke depan tentang anak-anak muda dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, karena banyak di mahasiswa yang ikut senat itu dulu, ikut senat dan ikut BEM itu organisatoris, biasanya pada pinter ngomong, jago interupsi. Jadi kalau mau sidang itu, saya ingat pernah pimpinan sidang saya bilang, ini sambil kita bicara, tiap orang bicara kita nilai masuk kelompok mana 1 dari 3. Bicara untuk menyelesaikan masalah pertama, kedua bicara untuk memperumit masalah, ketiga bicara untuk aktualisasi diri. Wah, itu efektif betul dalam membuat pembicaraan itu lebih singkat. Karena setiap kali ngomong aktualisasi diri, wah itu udah hukuman kolektif yang susah dibantah itu. Karena itulah kelompok belakang tadi penting sekali. Ya? Karena kelompok belakang itu nanti biasa menyuarakan aktualisasi diri, ya itu nggak bisa dibantah sama yang lagi ngomong. Itu suara rakyat gitu. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin sampai, kalau boleh saya berpandangan dari perjalanan gerakan mahasiswa selama puluhan berdekade-dekade, sifat dari gerakan mahasiswa adalah perlawanan. Nature-nya itu perlawanan. To fight against something. Untuk apa? Untuk gagasan. Gagasannya pada waktu itu adalah demokratisasi. Demokratisasi itulah gagasannya. Karena kita tidak berada di dalam rezim demokrasi, maka melakukan perlawanan terhadap non-demokrasi supaya terjadi demokrasi. Ada gagasan, tapi nature-nya perlawanan. Nah, saya usul kalau boleh dieksplisitkan bahwa nature-nya itu perlawanan. Nature-nya perlawanan. Dan sampai kapanpun nature. Mengapa nature perlawanan? Mahasiswa tuh, Kusuma tadi bilang, staminanya kuliah 4 tahun, bikin program yang lamanya 10 tahun, itu berarti 4 generasi aktivis mahasiswanya. Mahasiswa modenya hit and run, hit and run, hit and run, hit and run. Itu mode stamina mahasiswa. Tidak mungkin mahasiswa menyusun 5 tahun program, karena akan terjadi pergantian yang cukup panjang. Jadi menurut saya kembalikan nature mahasiswa sebagai gerakan perlawanan, lalu ada gagasan. Nah, terkait ada gagasan, ada concern hari ini. Apabila sampai dengan tadi generasi yang transisi 98 itu, Mas Dolah ya, 9798, Mas Heni 96, Mas Aji 96, itu masih dalam rezim Orde Baru. Ketika sesudah 98, Tio lahir tahun 2003. Lea tahun lahir 2005. Anda nggak pernah tahu mereka apa itu non demokrasi. Nggak pernah tahu. They take it for granted. Dan studi dikerjakan oleh Burhan dan beberapa ahli ilmu politik dari Canberra menunjukkan bahwa generasi baru menganggap demokrasi itu aman dan akan selalu ada sampai kapanpun. Kenapa? Karena lahir dalam iklim demokrasi,
tumbuh dalam suasana demokrasi, dan eksistensi demokrasi itu they take it for granted. Efeknya apa? Ketika ada penurunan kualitas demokrasi, sensitivitas mereka rendah. Kalau yang pernah dulu, ini saya sama menganalogikan seperti oksigen. Orang kalau tumbuh besar dalam oksigen yang cukup, ya, maka dia akan terbiasa dengan oksigen yang cukup. Jadi penurunan oksigen itu gak ada sensitivitas. Tapi kalau yang tidak terbiasa, dulunya susah oksigen, lalu punya oksigen, lalu ketika menurun, itu memori masa lalu itu kembali lagi. Kami nggak mau loh seperti dulu lagi, ketika susah oksigen itu. Nah, oksigen itu seperti demokrasi. Yang kami khawatirkan hari ini adalah generasi baru sekarang merasa demokrasi itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Take it for granted. Ditambah lagi, generasi tuanya mempraktekkan demokrasi secara serampangan. Demokrasi dicampur dengan korupsi, demokrasi dicampur dengan nepotisme, demokrasi dicampur dengan penyimpangan hukum yang luar biasa. Sehingga bagi anak-anak muda, demokrasi itu menjadi sesuatu yang ini sih nggak menarik, bukan sesuatu yang dibayangkan akan terjadi. Nah, saya usul teman-teman, ada keseriusan untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga demokrasi. Dan bagi anak muda sekarang, demokrasi itu artinya apa sih? Udara lebih bersih, hutan lebih hijau, lingkungan hidup lebih sehat, ada lapangan pekerjaan. Itu demokrasi buat anak muda. Ada jaminan pekerjaan, ada jaminan perlindungan kerja. Jadi produk demokrasi itu beda menurut saya dengan yang digagas generasi sebelumnya. Ini generasi baru. Jadi usul kami itu jadi perhatian. Terakhir, ada segitiga yang menurut saya harus menjadi perhatian teman-teman generasi baru ini, yang beda dengan generasi kami. Tadi Mas Janu menceritakan kalau ngumpulkan nggak pakai WA group. Kalau ngumpulkan waktu itu ya datengin kos-kosan satu-satu muter, betul ya? Datengin untuk ngumpulin. Ada 3 segitiga ini menurut saya menarik. 1 anak muda, 2 demokrasi, 3 digital technology. Oke. Segitiga ini kalau bisa digabung itu kekuatannya dahsyat. Anak muda dengan kebaruan, semangat perlawanan, kreativitas, di dalam iklim yang demokratis dan terbuka, lalu menggunakan teknologi digital, maka dia akan punya efek dorong yang dahsyat. Jadi usul BEM UGM bisa mempersatukan 3 kekuatan ini sehingga punya daya dorong yang kuat untuk mengkoreksi praktek demokrasi yang menyimpang, mengkoreksi orang-orang yang berada di dalam wilayah politik yang menyimpang sebagai semangat perlawanan untuk menjaga kewarasan Republik ini. Terima kasih.